Oke, sudah numpah dia kawan. Oke, kita langsung saja geser ini. Putar. Kita bongkar-bongkar habis ini. Nah, seperti kalian lihat di sini, kalian harus memang membukanya, membongkarnya. Jadi yang dapat ke bagian di belakang, tepat posisinya di belakangnya DC control ya. Nah, kalau kalian lihat, sekarang saya mau ambil dulu supaya kalian lebih paham kawannya. Selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Dirayuris kawan. Oke, di video kali ini saya akan buka-bukaan ke kalian. Saya akan bongkar-bongkar habis rahasia-rahasia teknisi Dirayuris teman-teman ya. Karena ada beberapa komentar dan ada beberapa chat kawan-kawan para pengguna mesin fotokopi baik 65 maupun 6000 dan kawan-kawannya ya, mengalami masalah ya atau trouble pada saat motokopi timbal balik itu selalu paper jam, atau motokopi finisher atau susun ya. Finisher dan susun itu kan sama teman-teman ya, itu selalu paper jam atau sama sekali tidak bisa difungsikan baik bolak-baliknya ataupun fotokopi bersusun. Nah, hari ini saya akan buka-bukaan lagi ke kalian para pengguna mesin fotokopi. Sebelumnya jangan lupa menekan tombol subscribe bagi yang belum. Kita langsung let's go. Nah, ini sekarang saya sudah di depan mesin, tetap di mesin yang sama ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian konektor yang dapat ke duplek atau ke unit 2 itu bagian sini teman-teman. Ini saya tunjuk kalau saya posisi di depan ya. Kalau kalian posisi di depan dan kalian sudah melepasnya, angkatnya, itu ada yang cuma satu ini teman-teman ya. Nah, satu ini. Nah, ini juga terkadang ketika mesin itu mengalami masalah tidak bisa timbal balik atau terkadang finisher tidak mau, jadi masalahnya itu bisa saja yang jalur konektor ini, atau dia mengalami ada sobekan-sobekan kertas ya, yang biasanya saya dapat itu ada juga sobekan kertas baik yang di sini maupun yang di unit 2-nya. Nah, sekarang dulu saya mau ke unit 2-nya kawan ya. Saya mau kasih lihat ke kalian konektornya. Saya mau geser. Nah, ini. Jadi yang dapat ke unit, aduh berat teman. Nah, ini konektornya cuma satu tok ya. Nah, ini yang dapatnya biasanya itu kertasnya itu sobeknya biasa ada sobekan kertas ya di bagian sisirnya lagi itu, di bagian sisir ini kawan. Oke. Nah, jadi yang dapat itu konektornya di unit 2 ini atau bagian duplek itu bagian sini kawan. Oke. Nah, sekarang kita putar dulu posisi mesin arah ke belakang. Oke, kita langsung saja geser ini. Putar. Kita bongkar-bongkar habis ini. Ini demi subscriber saya ini kawannya. Nggak ada ruginya kalian nonton video Dirayuris teman-teman. Nah, seperti kalian lihat di sini, kalian harus memang membukanya, membongkarnya. Jadi yang dapat ke unit 2 itu bagian sini kawan. Ini saya mau jelaskan ya. Yang bagian sini yang dapat unit 2. Nah, tapi ini jarang ya, jarang sekali dia rusak ya. Tapi ketika kalian sudah mencobanya, mengetes unit 2 kalian dan itu bermasalah, tak bermasalah berarti bagian sininya bermasalah. Satu ya, masih ada lagi teman-teman. Ini saya buka-bukaan aja dulu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian yang dapat jalur PCB yang arah ke bolak-baliknya juga ya, atau finishernya. Nah, ini posisinya ini kotor ini teman-teman, belum saya lap. Nah, ini
Ini yang dapat ke bagian di belakang, tepat posisinya di belakangnya DC control ya. Nah, kalau kalian lihat, sekarang saya mau ambil dulu supaya kalian lebih paham kawannya. Oke. Sebelumnya saya sedikit mau cerita dulu ya. Ini kan posisinya seperti ini kawan ya. Kalau dia di depan mesin, posisi seperti ini. Nah, beberapa tahun yang lalu salah satu kawan teknisi mengalami masalah, tiba-tiba mesin itu tidak bisa susun atau fotokopi finisher dan fotokopi timbal balik. Jadi saat itu saya bertanya ke teman yang sudah dibongkar bagian-bagian mananya. Ternyata si kawan itu pernah membongkar, kenapa ini sampai semiring ini? Pernah membongkar bagian bagian belakang ya, dia melepas. Jadi kalau melepas DC tentunya kalian harus melepas PCB yang ini. Oke. Nah, jadi ternyata si kawan itu tidak mengalami mengalami masalah di bagian konektor yang bagian unit 2-nya ini, tapi justru yang arah ke PCB unit 2 ya, yang bagian ini teman-teman. Nah, jadi saat itu saya langsung minta ke teman, begitu saya tahu kalau dia sudah membongkar bagian belakang, saya bilang langsung coba dibongkar ulang bro, rangkaian DC kontrolnya. Nah, begitu dibongkar dan saya melihat yang kabel kecil ini, soket kecil ini. Nah, soket kecil ini kawan. Nah, itu terangkat ya. Ini terangkat keluar, otomatis si soket yang di mesin, soket yang ini ya. Yang soket yang kecil ini, yang 3 kabel ini itu tidak nancep rapat ya, tidak nancep di bagian kabelnya, otomatis mesin tidak bisa susun atau fotokopi susun dan fotokopi timbal balik. Nah, cuma kalau saran saya buat teman-teman yang belum sama sekali belum mahir ya, belum mahir di bagian pembongkaran bagian belakang, yang pastinya teman-teman harus manggil teknisi. Kalaupun memang waktu yang tidak memungkinkan, kalian bisa beranikan juga membongkar DC control. Karena kalau untuk bagaimana cara membongkar DC control, saya rasa di video-video sebelumnya itu banyak sekali, tinggal kalian masuk di playlist saja ya. Itu banyak sekali, saya sudah share juga videonya, cara membuka DC control, kemudian member, itu banyak sekali teman-teman. Nah, tentunya pada saat kalian melepas soket-soket yang di bagian DC control ini ya, pada saat kalian melepas soket yang ada yang nancep di DC control ini ya, ini banyak sekali soket teman-teman, seperti kalian lihat ini di pinggiran-pinggiran ini. Otomatis pada saat kalian melepasnya, pada saat kalian mau melepasnya itu betul-betul kalian jangan miring nariknya. Jadi usahakan pada saat kalian melepasnya itu harus lurus, supaya nanti biasa sering terjadi dan bahkan sering saya lihat pada saat saya lagi servis di daerah-daerah maupun di kota, itu soket-soketnya itu bengkok ya. Soket-soketnya bengkok teman-teman ya. Soket bagian sininya itu biasanya bengkok, bagian samping. Itu karena pada saat melepasnya itu posisi bengkok ya, nggak lurus pada saat melepas soketnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saran saya kepada kalian pada saat mau melepas itu, yang pastinya kalian juga harus hati-hati dan kalian harus perhatikan pada saat melepas. Yang terpenting juga pada saat kalian memasangnya kembali, nancapnya kembali, itu harus betul-betul ngepres
setiap soket-soketnya kalian perlu perhatikan, karena mengingat seperti kejadian-kejadian kemarin ya, kejadian-kejadian kemarin itu teman-teman yang baru belajar mesin kondisi ready awalnya. Nah, pas begitu dibongkar, dibuka DC kontrolnya, membornya, tiba-tiba mesin malah nggak beres. Nah, cek per cek, karena konsultasi saat itu menelpon ke saya, akhirnya saya bilang, saya bertanya pastinya apa yang sudah dibongkar, ternyata DC kontrolnya sudah dilepas, sudah dibongkar ya. Nah, coba perhatikan bagian-bagian soket-soket yang nancap di DC kontrol dan di bagian membornya ada di sana teman-teman. Nah, ternyata ada beberapa soket yang kurang ngepres, yang kurang nancep. Jadi saya bilang kasih rapat saja, saya rasa itu saja masalahnya, tidak ada masalah-masalah lain. Nah, alhasil ternyata masalah-masalahnya karena persoalan soketnya yang kurang nancap. Oke, saya rasa mungkin seperti itu videonya kawan ya, karena ini juga sudah mau masuk 3:30 subuh ya, kita juga butuh istirahat supaya besok kita bisa lagi lanjut si mesin ini, saya overhaul lagi cepat ready, karena sambil nunggu listrik juga belum ini, si listriknya belum datang-datang teman-teman. Karena memang kalau saya pikir-pikir teman-teman ya, pengalaman-pengalaman konsumen-konsumen pengguna mesin fotokopi dari kemarin-kemarin juga itu, yang memang sudah berani membongkar bagian belakang, malah kemarin sudah membersihkan, ganti apa ya, ganti gear sepertinya. Ternyata si satu soket yang arah ke motor utama, yang bagian sini, bagian belakang sini kawannya, itu ternyata kondisi tidak terpasang. Jadi mesin itu muncul, kalau nggak salah muncul error 12 ya, kalau nggak salah ya. 12 itu ke motor utama dan 10 itu kayaknya ke motor drum. Nah, jadi cuma saya mengetesnya, nggak langsung saya bilang coba periksa kembali apa yang sudah dibuka. Dia bilang sudah saya periksa katanya, ini sudah normal-normal. Akhirnya karena saya memang ada di tempatnya saat itu, akhirnya sayalah yang turun ya. Nah, ternyata soket yang belum ditancap teman-teman. Jadi masalah-masalah begitu biasa terjadi karena biasanya karena grogi mungkin ya, atau belum terbiasa ya, atau belum hafal bagai rangkaian-rangkaiannya, sehingga biasa terlupakan gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian para pengguna mesin fotokopi, khususnya para pengguna. Tetap di channel Dirajuris, belajar cerdas, belajar pintar untuk jadi teknisi bersama Dirajuris teman-teman. Buat kalian jangan lupa menge-share video ini ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi yang lain. Nah, buat teman-teman juga yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol like and subscribe. Terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.